yang awalnya dia dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, masih muda, masih kuat, akan tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perjalanan mengalami kecelakaan sehingga dia meninggal dunia. Mungkin 5 menit sebelum itu dia sempat memasang status, akan tetapi mungkin pada waktu itu 5 menit sebelumnya dia belum merasa bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang terakhir di dunia. Itulah hakikat manusia jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kita tidak akan mengetahui bi ayyi ardin tamut, di bumi mana kita akan mati. Maka di dalam kejadian itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengambil hikmah di dalam safar, di dalam sebuah perjalanan, yang mana perjalanan itu ataupun safar yang kita lakukan ketika nanti kita melakukan safar itu adalah sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, as-safaru qit'atun minal adab. Sesungguhnya safar itu adalah bagian dari siksaan. Maksudnya apa di dalam hadis ini? Maksudnya adalah ketika safar kita harus bisa merenungi, harus senantiasa di dalam safar itu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika safar kita meninggalkan harta benda kita, ketika safar kita meninggalkan keluarga kita, maka kita harus mengingat atas kebesaran Allah bahwa kita pasti kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang beriman kepada Allah di setiap keadaan, apalagi dalam safar, dia senantiasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah khotib ambil dari sebuah artikel dari orang Saudi. Ada seseorang yang ketika itu melakukan safar, kemudian di pinggir jalan dia berhenti, kemudian melihat ada sebuah warung kambing guling. Kemudian orang itu melihat kambing itu kemudian menangis. Setelah dia menangis sangat haru sekali, kemudian yang punya warung mengatakan, apakah engkau menginginkan kambing ini, kamu ingin makan kambing ini sehingga engkau mungkin kelaparan dan engkau menginginkan untuk makan kambing guling ini? Maka orang yang menangis ini mengatakan, saya tidak menginginkan kambing guling itu, tapi saya ingat kambing itu dipanggang hidup-hidup, dikuliti, itu ketika dia sudah disembelih, sudah mati. Akan tetapi kelak di akhirat, ketika siksaan Allah itu diberikan kepada orang yang tidak mematuhi Allah dan melakukan larangan Allah, maka orang itu dikuliti secara hidup-hidup, kemudian dipanggang secara hidup-hidup. Alangkah sakitnya. Masya Allah. Di sini kita bisa mengambil hikmah bahwa orang yang beriman akan senantiasa seperti itu, mengingat Allah di dalam setiap kejadian. Begitu pula sahabat-sahabat Rasul, ketika Rasulullah melihatkan bulan purnama kepada para sahabatnya, maka sahabat Rasulullah banyak yang menangis karena melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka safar, kata Rasulullah, perjalanan itu adalah seperti siksaan. Maksudnya, marilah kita ambil hikmah di dalam sebuah perjalanan, bukan malah ketika kita di dalam perjalanan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adab dalam perjalanan, yakni yang pertama adalah kita membaca doa. Di dalam surat Al-Hud ayat 41,
Bismillahi majriha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan kendaraan kami dan melabuhkannya, dan sesungguhnya Rabb kami Allah adalah benar-benar Maha Pengampun. Kita meyakini di dalam bacaan ini dan dalam ayat ini bahwa Allah lah yang berkehendak atas menggerakkan kendaraan kita, dan Allah lah yang melabuhkannya. Kemudian kita disunahkan untuk bertakbir setelah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kita mengakui bahwa diri kita sangat kecil sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bertakbir kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita meyakini bahwa diri kita sangat lemah sekali. Maka kita bertakbir kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kita mengatakan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menggerakkan kendaraan kami, padahal sebelumnya kami tak kuasa dalam menggerakkannya. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kepada Rabb kamilah, kepada Allah kelak pasti kita akan kembali. Manusia bisa menciptakan segalanya, bisa memiliki segalanya, akan tetapi ketika Allah berkehendak, maka akan terjadi apa yang dikehendaki Allah. Manusia bisa menciptakan, ada namanya hak cipta, tapi Allah lah yang pencipta sejati. Karena manusia hanya bisa memodifikasi. Misalkan ada mimbar, manusia bisa membuat mimbar, membuat meja, membuat ukir-ukiran. Akan tetapi manusia tidak bisa membuat pohon misalkan. Manusia bisa membuat pesawat, akan tetapi manusia tidak bisa membuat besi, bahan dari besi itu. Manusia hanya bisa memodifikasi. Kita lihat waktu itu ada pesawat Boeing 737 Max, yang mana pesawat itu adalah pesawat yang sangat canggih yang dibuat oleh Amerika. Di Indonesia yang bisa membeli hanya Lion Air pada waktu itu. Dan pilot pun dicarikan pilot yang hebat dari India. Akan tapi nyatanya baru di Ryan saja sudah canggih pesawat itu. Akan tetapi atas kehendak Allah tetap jatuh pesawat itu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Maka kita ucapkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kelak kita pasti akan kembali. Kemudian kita memohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka fis safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku mohon dari safarku ini, dari perjalananku ini, agar melakukan perbuatan-perbuatan yang takwa, yang engkau ridhoi, dan perbuatan-perbuatan kebaikan. Jadi setiap perjalanan kita menimbulkan sebuah kebaikan dan kemanfaatan. Kita minta kepada Allah agar kita bisa seperti itu. Kemudian kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fis safarina hadza watbi'anna bu'dahu. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perjalanan ini, ya Allah, kami mohon agar perjalanannya yang jauh bisa terasa sangat dekat. Bisa jadi kadangkala atas nikmat Allah perjalanan itu sebenarnya sangat jauh. Misalkan ke Arab Saudi 9 jam perjalanan,
Tapi karena ditenangkan hatinya, dinyamankan hatinya, tiba-tiba sudah sampai. Terasa sangat dekat sekali. Kemudian Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahlur. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik teman di dalam perjalanan. Maka aku mohon, temanilah hamba dalam perjalanan ini. Mudahkanlah dalam perjalanan ini. Dan Engkau adalah sebaik-baik penjaga, khalifah atas keluarga kami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah dari kejadian itu. Marilah setiap kita melakukan safar, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba untuk menghafal bacaan ini, bacaan doa yang disunahkan Rasulullah ini. Kalaupun tidak, paling tidak kita mengetahui maknanya dan bisa meresapi apa yang ada dalam makna doa ini. Mungkin khatib tak pantas berpanjang lebar di masa pandemi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.